A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat eksak, kita balik lagi dalam video pembahasan soal ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai fungsi ceiling dan fungsi floor ya, yang pasti akan terus keluar di soal pengetahuan kuantitatif. Serta nanti ada soal flowchart juga begitu ya, yang akan kita coba bahas. Nah, tanpa berlama-lama, kita mulai saja membahas soal yang pertama. Nah, soal yang pertama, lambang A ya. Nah, jadi itu kan ada kurung ya, bentuknya seperti ini ya. Nah, seperti ini bentuk kurungnya. Nah, ini dibaca sebagai ceiling A. Ya, ceiling A. Nah, jadi lambang ceiling A menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada atau sama dengan bilangan real A. Bilangan real U merupakan suatu solusi dari ini dan ini. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Nah, sebelum kita menjawab soal ini, kita belajar sedikit ya mengenai fungsi ceiling. Ya. Jadi, fungsi ceiling itu ya, gampangnya seperti ini aja ya. Jadi, bulatkan ke atas. Oke. Jadi kuncinya di sini. Kita membulatkan ke atas. Ya, contoh nih ya. Kita misalnya punya ceiling 2,1. Nah, ini sama aja dengan 3. Jadi kita bulatkan ke atas. Walaupun jauh banget kan 2,1 itu ke 3, tapi konsepnya kita bulatkan ke atas ya. Kita bulatkan ke atas. Nah, berarti kalau ceiling dari 3,7 ini jadi berapa? Jadi 4 ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, lalu kalau misalnya nih, dia sudah bulat bagaimana? Ceiling dari katakanlah 6. Ya, tetap aja 6 karena dia kan udah bulat begitu. Nah, lalu bagaimana kalau desimal? Misal kita punya ceiling dari min 2,6 ya. Jadi ini kita bulatkan ke atas, jadinya ini min 2. Karena kan min 2 itu lebih besar ketimbang min 2,6 ya. Jadi bukan jadi min 3. Kalau min 3 mengecil dong. Kita kan bulatkan ke atas. Ya kan min 2,6 itu kan lebih kecil dari 3 ya. Ini posisi di garis bilangan ya. Ini min 2,6, di sini min 2. Jadi kan dia lebih besar. 0 kan di sini ya. Jadi lebih besar kan begitu. Atau ceiling misalnya katakanlah berapa? Misalnya min 3,7 ya. Ini berarti sama aja dengan min 3. Begitu yang disebut sebagai fungsi ceiling ya. Nah, sekarang kita coba jawab soal yang ini ya. Jadi di sini diberitahu bahwa U itu adalah suatu bilangan real. Nah, ingat konsep dari bilangan real itu kan berarti gampangnya gini ya. Semua bilangan yang kalian pelajari dari SD ya sampai SMP itu bilangan real ya. Jadi bilangan real tuh ya desimal, cacah, bulat, asli, itu semua bilangan real ya. Nah, sekarang diberikan bahwa solusi U-nya itu adalah 1 Q-nya. Nah, daripada kita susah-susah, mending kita cek aja langsung 1 nih, kita masukkan ke soalnya begitu ya. Jadi kalau kita masukkan satunya, kita punya 0 lebih besar ya. Ini ceilingnya 1 kurang 1 ya, ini kurang 2. Ini berarti akan menjadi apa? 0, 0, 2. Apakah ini memenuhi? 0 lebih besar dari 0 kan tidak memenuhi ya. Jadi ini TM. Nah, ketika ada salah satu pertidaksamaan sudah tidak memenuhi, berarti ya sudah tidak masuk itu. Ya, nggak perlu cek yang lagi satu aja kan dapat TM, ya sudah selesai. Berarti ini satu ini tidak memenuhi. Nah, sekarang kita coba angka yang lain. Ya, yang lain kalian terserah lah mau kalian naikkan angkanya atau kalian turunkan angkanya begitu ya. Di sini coba kita turunkan angkanya. Misal kita coba U-nya itu ya sama dengan 0,9 gitu misalnya. Berarti ini ceilingnya jadi 0,9 dikurangin 1 ya. Wah, ini kok min ya, biar gampang kita ganti aja deh. Kita naikkan aja ya. 1,2 begitu. Biar ngitungnya lebih enak ya. Ini 1,2 kurang dari 2. Nah, ini berarti jadinya nanti 0. Ini ceiling dari
0,2. 2 ya. Nah, berarti pembulatan terdekat ya ke atas dari 0,2 itu sama dengan berapa? Ya, sama dengan 1. Berarti ini memenuhi. Ya, ini memenuhi. Nah, sekarang bagaimana dengan pertidaksamaan yang kedua? Kita cek juga ya yang ini ya. Jadi kita punya sailingnya adalah 1,2 ditambah 1 ya. Kita ganti X-nya ini dengan 1,2 ya, ini 4. Maka kita akan punya 1, ini 2,2 ya, ini 4. Nah, sailing dari 2,2 kita bulatkan ke atas berarti menjadi 3 ya. Jadi 3. Begitu ya. Jadi ini keduanya memenuhi. Sehingga yang benar itu U-nya 1,2. Walaupun tidak hanya 1,2 solusinya ya. Tidak hanya 1,2 ini solusinya. Tapi karena keterbatasan waktu kita mengerjakan, jadi kalian langsung aja mencoba satu, kalau benar ya sudah pakai itu. Begitu ya, daripada kita buat. Sebenarnya jawabannya dalam bentuk pertidaksamaan ya. Tapi supaya lagi sekali menghemat waktu, jadi kalian tinggal coba kecilkan atau besarkan. Seandainya kalian besarkan tadi ini tidak memenuhi kedua-duanya, berarti jawabannya ada yang lebih kecil dari 1. Begitu ya. Sehingga ini karena punya 1,2 itu benar, sehingga pastilah P ini lebih besar dari 1 ya. Karena ini kita coba dengan 1,2 dia oke, seperti itu. Jadi jawabannya yang apa? Jawabannya yang A. Oke ya. Oke guys, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Lambang. Nah, ini sekarang kurungnya kebalik ya. Seperti ini, kebalikan dari yang tadi. Ini dibaca sebagai floor A. Floor A. Ya. Lambang floor A menyatakan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil daripada atau sama dengan bilangan real A. Bilangan real T adalah suatu solusi dari ini. Ya. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Oke. Nah, sekarang kita belajar sedikit tentang fungsi floor ya. Fungsi floor itu artinya bulatkan ke bawah. Gitu aja simpelnya ya. Pengertian simpelnya seperti itu. Nah, contoh nih ya, contoh kita punya floor dari 3,9 gitu. Berarti ini sama dengan kita bulatkan ke bawah, berarti jadi 3 ya. Lalu kita punya katakanlah floor dari 6,2 ya, berarti ini sama dengan 6. Kalau desimal gimana? Ya sama aja kok desimal, bulatkan ke bawah. Misal kita punya floor dari min 1,8 ya, itu sama dengan min 2 ya. Lagi sekali karena di garis bilangan itu kan seperti ini ya lokasinya. Kok negatif memang butuh apa ya, kebiasaan ya, karena kalau dia bilangan positif gampang lah, kalian bulatkan ke atas udahlah langsung pasti bisa paham. Nah kok negatif itu kan jadinya seperti ini ya, ini min 2, ini min 1 ya, min 1,8 di sini kan. Nah jadi kalau kita disuruh membulatkan ke bawah berarti jatuhnya ke min 2. Begitu ya. Kalau ke min 1 jadinya bulatkannya ke atas dong, jadi sailing dia, bukan floor ya. Seperti itu ya guys. Nah sekarang caranya sama seperti tadi, kita tinggal coba-coba aja masukin Q-nya ini. Nilai Q-nya ini 6 ya. Kita masukkan 6, apa yang terjadi ya, kita cek. Ini berarti 3 floor, 6 kurang 3 7 ya. Berarti ini 3, di sini 6 kurang 3 3 kali 3 9. Nah apakah ini memenuhi? 9 lebih besar dari 3, oke. Tapi apakah 9 kurang dari 7? No ya. Jadi ini tidak memenuhi ya, tidak memenuhi. Nah sekarang caranya seperti tadi ya, kita coba angka yang lebih besar atau lebih kecil dari 6 ya. Di sini kita coba pakai 5,8 yuk, T-nya ya 5,8. Maka yang terjadi nanti kalau kita masukkan 5,8 ke pertidaksamaan ini, kita akan punya 3 ya. 3 floor 5,8 dikurangi 3 kurang dari 7 ya. Berarti ini 3. Ini 3 dikali 5,8 dikurangi 3 berapa? 2,8 ya. 2,8. Ini masih ada floornya ya. Oke. Berarti floor dari 2,8 nya bulatkan ke bawah
ya kan, bulatkan ke bawah. Berarti 2,8 kalau kita bulatkan ke bawah jadi berapa? Jadi 2, oke? Nah, sehingga kita punya 3, 6, 7. 6 lebih besar dari 3, benar. 6 kurang dari 7 juga benar ya. Jadi ini benar untuk T 5,8. Lagi sekali nilai T-nya ini nggak hanya 5,8 tapi banyak lagi yang lain. Cuman di sini untuk simpelnya kita tahu bahwa T-nya itu pastilah lebih kecil dari 6 ya, sehingga jawabannya yang B. Ya, lebih kecil dari 6. Oke guys, soal berikutnya ya, diberikan bagan seperti ini disebut sebagai flowchart ya. Mungkin yang suka komputer ya sudah tahulah apa itu flowchart ya. Jadi ini adalah seorang programmer itu wajib bisa membuat suatu flowchart ya. Untuk saat ini kalian tidak perlu tahu kenapa ini simbolnya seperti ini jajar genjang, ini belah ketupat, ini persegi panjang, nggak perlu ya. Itu nanti kalian pelajari jika kalian masuk ke jurusan yang memang mengharuskan belajar mengenai flowchart ini ya. Jadi ada aturannya gitu, nggak boleh semuanya bentuknya kotak gitu ya. Nah, sekarang soal di sini adalah jika diberikan input N sama dengan min 6, manakah pernyataan berikut yang benar dengan menjalankan prosedur yang disajikan diagram? Nah, jadi gampang aja ya, kita tinggal ikutin aja panah yang sesuai begitu ya. Jadi kita mulai dari paling atas ya. Kita mulai dari paling atas, kan mulai dari sini, katanya N-nya berapa? N-nya min 6, guys. Berarti ini sama dengan min 6 di sini. Ya, ini min 6. Begitu. Nah, sekarang kita turun ke bawah. Apakah N-nya lebih besar dari 0? Nah, gitu kan? Apakah N-nya lebih besar dari 0? Ini namanya logika ya. Nah, ternyata tidak. Ini lebih kecil dari 0. Ya, tidak. Kita ikutin yang tidak. Nah, jadi dari awal ini kita ikutin yang ini ya, panahnya ya. Kemudian kita ke kanan karena tidak. Nah, begitu ya. Nah, sekarang berarti kita bisa mencari P-nya berapa ya. P-nya katanya N kuadrat. Berarti P sama dengan min 6 kuadrat. Begitu kan? Berarti sama dengan 36. Oke? Nah, kita lanjutkan perjalanan kita. Berarti sekarang ke kanan sini, berarti kita punya apa di situ? Q sama dengan P per 4 katanya. Ya, P per 4 berarti P-nya 36 dibagi 4. Sehingga Q-nya sama dengan 9. Ya, kemudian kita turun ke bawah. Nah, ini artinya kita disuruh menulis nilai N-nya berapa, P-nya berapa, Q-nya berapa. Begitu ya. Sehingga kita punya N-nya sama dengan min 6, ya, P-nya sama dengan 36, Q-nya sama dengan 9. Kemudian udah deh, selesai. Nah, sekarang kita cek jawabannya. Q bilangan kuadrat, berapa Q-nya? 9. Ya, Q-nya sama dengan 9, berarti bilangan kuadrat, sehingga satu benar. Q bilangan genap, salah karena Q-nya adalah 9, itu bilangan ganjil. P min Q bilangan ganjil. P min Q berarti 36 dikurangi 9 sama dengan 27, bilangan ganjil. Betul. Ya. Ya sudah, jawabannya udah pasti 1 dan 3 ya, sehingga opsi yang benar adalah yang B. Begitu ya. Oke guys, kita lanjut ke soal berikutnya, masih tentang flowchart ya. Jika diberikan input P sama dengan 4, manakah pernyataan berikut yang benar dengan menjalankan prosedur yang disajikan diagram? Oke. Ini P-nya sama dengan 4. Ya. Sehingga kita tinggal turun ke bawah aja ya, ke sini. Nah, di situ ada Q sama dengan P kuadrat tambah 3P. Sehingga Q-nya bisa kita cari. P kuadrat, 4 kuadrat ditambah 3 dikali P dikali 4 berarti ya. Berarti 16 ditambah dengan 12. 16 tambah 12 itu 28. Begitu ya. Nah, sekarang kita turun ke bawah lagi. Nah, Q kelipatan 3. Nah, apakah 28 ini kelipatan 3? Ya, tidak kan? 28 tidak habis dibagi dengan 3. Jadi bukan kelipatan 3, begitu ya. Jadi tidak. Jadi kita ikut yang ini. Nah, yang tidak ini. Ya, sehingga dari sini kita dapatkan nilai R-nya. Berarti R-nya sama dengan 2Q ditambah 1. Berarti 2 dikali 28 ditambah 1. Begitu kan? Berarti sama dengan ini 56 ditambah 1 berarti 57. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi perjalanannya ke bawah. Nah, logika lagi. Apakah R kelipatan 3? Nah, apakah 57 kelipatan 3? Betul ya. 57 kelipatan 3. Dia habis dibagi dengan
3, ya kan? Berarti kita ambil jalur yang iya, begitu, jalur yang iya, yang betul, begitu ya. Nah, dari sini kita dapatkan apa? Kita dapat S-nya. S-nya katanya R per 3 dikurangi dengan P. R per 3 berarti 57 dibagi 3 dikurangi dengan P. P-nya tadi berapa? 4 kan di awal, ya, jadi dikurangi dengan 4. Berarti kita punya berapa nih? 1 dibagi 27, 19 dikurangi 4 sama dengan 15. Begitu ya. Nah, sehingga terakhir kita disuruh menuliskan P-nya berapa, Q-nya berapa, R-nya berapa, S-nya berapa, kemudian selesai. Nah, sekarang kita cek jawabannya. S bilangan genap. Nah, ini salah ya, karena kan S-nya 15. R min S bilangan prima. R min S bilangan prima berarti 57, R-nya 57 dikurangi S 15. Ya, ini sama dengan 2, ini 42. Nah, 42 kan bilangan genap bukan prima, sehingga 2 itu salah. Ya, 1 2 salah, jelas 3 juga salah, pasti nggak perlu dicek lagi. Kemudian yang 4, S tambah 1 per P bilangan bulat, ya ini pasti benar. Kalau mau dibuktikan, S-nya berarti 15, ya. Kemudian ditambah 1 dibagi dengan P-nya, P-nya 4. Nah, 16 dibagi 4, ini kan 16 ya, yang atas yang 16 dibagi 4 berarti 4, sehingga 4 adalah bilangan bulat. Sehingga jawabannya hanya 4 saja yang betul, ya. Oke guys, sekian dari kita untuk video kali ini. Kita lanjutkan lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.